Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul kiram, para alimil ulama yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Baitul Izzah Bapak Ustadz Kaswadi beserta seluruh jajarannya, dan yang saya hormati Akhinal Kiram Bapak Dr. Andes Haji Deni dari Basnas Kota Tangerang. Basnas ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang hadir di kesempatan pagi hari ini, dan alhamdulillah kita berada di nisfu Sya'ban, pertengahan di bulan Ramadan. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melaksanakan kewajiban apa yang telah menjadi kewajiban bagi seorang muslim bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sholawat teriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang bab sunnah berpakaian, yang ini saya ambil di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu di dalam babnya adalah Kitabul Libas, menjelaskan tentang bagaimana berpakaian menurut Islam dan yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dunia modern sekarang ini pakaian itu sudah menjadi industri, ya, fashion itu sudah menjadi industri yang bisa mendatangkan keberuntungan yang sangat besar. Apalagi pakaian-pakaian bagi para wanita, nah itu modelnya sangat banyak sekali, Pak. Bahkan mayoritas bisnis ini ya didominasi dengan pakaian, ya. Namun pakaian yang seperti apa yang menjadi salah satu ajaran-ajaran di dalam Islam, karena menurut Islam bahwa pakaian itu adalah untuk menutupi aurat, ya. Bukan hanya sekedar mahal harganya, bagus bahannya, tetapi pakaian itu benar-benar harus menutupi aurat. Nah, pakaian itu sendiri bapak-bapak, Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di dalam surah Al-A'raf. Ini adalah berkaitan tentang bagaimana seluruh apa yang ada di alam semesta ini, termasuk pakaian yang dipakai oleh kita, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya. Maka di dalam surah tersebut Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Bani Adam, wahai manusia, wahai keturunan Adam, Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa, ya. Jadi Allah mengatakan bahwasanya wahai
keturunan Adam, wahai manusia, sesungguhnya kami menurunkan untukmu, menyiapkan untukmu libasan, pakaian. Ya. Jadi pakaian ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yuwari sau'atikum, yang digunakan untuk menutupi aurat. Jadi bukan hanya sekedar gaya-gayaan saja, bukan hanya sebagai lambang kebesaran saja, tetapi sebagai penutup aurat. Di samping itu warisan, pakaian yang indah. Jadi manusia dengan berpakaian itu kan menjadi indah, Pak. Bagaimana jadinya kalau manusia itu tidak berpakaian? Itu kan, Pak, ya. Maka di sini pakaian yang kita gunakan adalah pakaian yang menutupi aurat bagi kita. Lah bagaimana batasan-batasan aurat yang perlu ditutup bagi kita? Nah, kalau laki-laki auratnya dari mana sampai mana, Pak? Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Kira-kira kalau kita ke pasar pakai pakaian cuman dari pusar ke lutut, pantas nggak? Ada pantas juga ya. Boleh. Karena memang auratnya seperti tadi. Ya. Lah, lebih daripada itu adalah innallaha yuhibbul jamal. Bukan hanya sekedar aurat sebatasan yang telah menjadi bagi yang kita tutupi, tapi pakaian juga menjadikan keindahan bagi kita semua. Makanya yang namanya model pakaian itu, Pak, itu berubah-ubah modelnya. Tahun 70 ya, tahun 90, mungkin tahun 70-an itu celananya jubre ini, Pak Kaswati. Nah, sekarang modelnya kecil ya, botol aja nggak masuk ya. Lah, itu adalah fashion model. Nah, bagi perempuan itu batasan auratnya sampai di mana, Pak, kira-kira? Dari rambut sampai ujung kaki. Sehingga seorang wanita muslim, ya, maksudnya seorang wanita muslimah ini ketika berpakaian maka harus tertutup auratnya, Pak. Ya, tertutup auratnya. Nah, ini dalam surah Al-Ahzab dijelaskan oleh Allah. Ayat 59 berkaitan dengan pakaian. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita-wanita muslimat agar menjulurkan jilbabnya, pakaiannya untuk menutupi tubuhnya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan adalah agar menutup di bagian kepalanya. Tujuannya apa? Supaya mudah dikenali dan tidak diganggu oleh orang lain. Karena seluruh anggota tubuh wanita itu adalah aurat. Gitu. Makanya bapak-bapak yang punya putri itu agar disandarkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anak perempuan lalu kemudian auratnya terbuka, rambutnya kelihatan, lah makanya nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang bahwasanya wanita itu adalah merupakan aurat yang harus ditutupi anggota tubuhnya. Nah, pakaian-pakaian ini bapak-bapak digunakan adalah untuk menjadikan kita bahwasanya bukan hanya sekedar auratnya tertutup, tapi menjadi perhiasan. Pakaian itu adalah perhiasan yang bisa menjadi bagian keindahan yang bisa kita pandang. Namun terlebih dari itu, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah sebaik-baiknya bagi dirimu, Pak. Jadi yang namanya hakikat pakaian itu adalah tentang ketakwaan seseorang.
Maknanya kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, ya insya Allah perintah-perintah Allah tentang berpakaian yang kita gunakan untuk menutupi aurat, maka ini bisa kita laksanakan. Nah, ini tujuannya adalah bahwasanya manusia benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hidup dengan kebebasan, tapi kita memiliki aturan-aturan yang disampaikan, yang dibawakan oleh nabi-nabi kita yang mereka membawa ajaran Al-Qur'anul Karim. Lalu di dalam surah yang lain dikatakan, yaitu di dalam surah An-Nahl, wa ja'ala lakum minal jibali aknana, dan Allah telah menjadikan bagimu gunung, ya, aknana, sebagai tempat tinggal. Nah, ternyata alam semesta yang diciptakan oleh Allah, gunung-gunung yang begitu indah yang ada di puncak Bogor. Nah, ini bapak-bapak biasanya kalau liburan, ya, refreshing itu lari ke tempat yang sepi di Bogor, ya. Bahkan orang-orang kalau mau lebaran yang nggak punya kampung, mereka cari kampungnya kemana, Pak? Hah? Nyewa villa dulu itu, Pak, 3 hari di Bogor. Jadi kepengen pulang kampung, pulangnya ke Bogor. Ya, kebetulan pas ke Bogor pada pulang semuanya macet semua di sana itu. Lah, kami jadikan gunung itu sebagai tempat tinggal. Makanya orang-orang kaum Samud zaman dulu itu, mereka tempat tinggalnya itu di gunung, Pak, di pahat gunung itu menjadi tempat tinggal. Nah, bagi sekarang adalah kenapa gunung itu menjadi tempat tinggal, ya tempatnya juga sejuk, dan gunung itu juga menjadikan sumber mata air. Makanya kalau gunungnya, hutannya sudah digundulin, ya yang terjadi adalah erosi, banjir di mana-mana. Makanya di kota Tangerang itu zaman dulu airnya itu bening, Pak, ya. Sekarang bening nggak itu? Kalau sudah jadi ledeng bening, Pak, tapi kalinya butek karena tanah di gunung mereka dijual-jualin, longsor masuk ke tanah. Bahkan dulu Kali Cisadane itu ikannya segede-gede bayi, gede-gede bener itu, Pak. Nah, sekarang udah lumpurnya itu sangat tebal sekali. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra, dan Allah menjadikan pakaian itu bukan hanya untuk menutupi aurat, tapi melindungimu dari panas, ya. Makanya pakaian itu bukan hanya sekedar menutupi aurat, tapi melindungi tubuh kita dari panas, melindungi tubuh kita dari virus, melindungi tubuh kita dari kotoran yang ada di luar sana. Jadi ada tujuan Allah ciptakan pakaian ini. Nah, yang menjadi masalah ini sebentar lagi lebaran, ya, sudah pada beli baju belum? Kan begitu. Zaman sekarang belanja tidak perlu ke Tanah Abang, Pak. Lewat apa, Pak? TikTok online. Menghabiskan duit tempat tidur juga bisa. Nah, tetapi ketika kita membeli pakaian juga sesuai kebutuhan, ya. Bukan hanya karena kita senang saja, karena apa? Pakaian yang kita beli nanti akan menuntut kepada kita. Ini saya yakin bapak-bapak pakaiannya di lemari banyak banget itu, ya. Jadi pakaian yang kita beli itu supaya kita pakai, Pak. Karena apa? Nanti akan menuntut terhadap kita setelah pakaian itu memang kita beli supaya kita gunakan. Kalau ada pakaian yang sekiranya memang sudah tidak bisa kita pakai atau sudah tidak pernah kita pakai, itu bisa disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Tapi kadang-kadang orang membagi pakaian setelah meninggal dunia. Itu dikumpulin, dikasih ke orang. Di saat masih hidup, pakaian itu tidak dikasihkan ke orang. Maka sebaik-baiknya pakaian itu bisa kita bagi justru di saat masih baik, daripada nganggur di lemari itu, Pak. Nah, ini adalah pakaian yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Wasarabila taqikum ba'sakum, dan termasuk, jadi zaman-zaman dulu itu kalau orang perang kan dengan pakaian yang berasal dari besi, adalah untuk melindungimu dari peperangan. Makanya bahwasanya pakaian yang digunakan bukan hanya sekedar untuk menutupi aurat,
tapi pakaian juga untuk melindungi tubuh kita dari terik panas matahari, dari cuaca yang sangat dingin, dan pakaian juga itu juga kadang-kadang kebutuhannya bisa digunakan untuk melindungi kita dari peperangan. Makanya ini yang disebut dengan baju anti peluru, Pak. Nah, itu adalah merupakan salah satu penjelasan-penjelasan Al-Quran yang demikian tadi. Nah, sehingga tentang disunnahkan oleh Nabi tentang pakaian yang kita gunakan itu yang seperti apa, pakaian yang warnanya seperti apa, karena masing-masing itu pasti punya kesukaan warna. Ini Pak Kaswati kesukaannya warna apa ini? Apa aja ya. Kan kadang-kadang warna itu orang pakai baju itu saja. Lah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala albasu min siyabikumul bayadh, pakailah olehmu ya pakaianmu itu al-bayad yang berwarna putih. Jadi berpakaian dengan warna putih adalah merupakan sunnah. Jadi pakaian putih ini adalah pakaian yang termasuk salah satu kesunahan yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tersebut? Fa innaha min khairi siyabikum, maka sesungguhnya pakaian yang putih itu adalah sebaik-baiknya pakaian di antara kalian. Jadi warna yang paling bagus itu adalah warna putih. Jadi putih sebagai lambang kesucian. Bukan hanya pakaian putih ini kita pakai di saat hidup, bahkan termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain putih orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini artinya bahwa ketika hidup kita disunahkan dengan pakaian berwarna putih, pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita disunahkan dengan berpakaian pakaian kain kafan yang berwarna putih. Kita lihat kalau pakai kain kafan dengan warna merah boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kan tujuannya di situ yang paling penting kan tertutup auratnya. Nah, kemudian kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berpakaian putih? Di samping pakaian putih adalah pakaian yang bagus, fa innaha adharu wa adyabu, maka sesungguhnya pakaian putih itu adalah merupakan pakaian yang suci. Pakaian yang putih adalah pakaian yang bagus, wa adyabu. Nah ini makanya kita disunahkan untuk memakai pakaian putih, termasuk diperbolehkan yaitu dengan memakai pakaian ahmar, warna merah. Ini yang warna merah, warna siapa ini? Warna merah punya siapa, Pak? Ya, kalau partai warna merah punya siapa itu? Ada warna merah. Wal akhdar, warna hijau boleh kita Pak diperbolehkan. Warna hijau punya siapa, Pak? Wal asfar, warna kuning, ada warna kuning. Warna punya siapa, Pak? Mereka ternyata memiliki filosofi. Wal aswad, begitu juga warna hitam. Apa warna hitam itu? Jadilah warna hitam yang terjadi di masyarakat kita, yaitu di dunia barat, itu biasanya digunakan orang-orang yang ingin apa? Bertakziah ya. Jadi kalau bertakziah itu, kalau pas mau takziah nggak punya baju hitam, kapan jenazahnya ngubur besok? Nah, beli dulu di Tanah Abang yang warna hitam. Ya, kacamatanya hitam. Jadi kalau di kuburan semuanya warnanya hitam. Apakah hitam itu lambang kematian? Tidak. Ya. Jadi warna-warna yang demikian itu diperbolehkan bagi kita umat Islam, dan termasuk kita boleh memakai pakaian yang berasal dari kapas. Ya memang rata-rata pakaian kita kan dari kapas, Pak.
Kemudian pakaian yang berasal dari kulit. Nah, tapi biasanya kalau di Indonesia itu pakaiannya pakaian kapas, nggak pakai kulit. Kenapa? Hawanya panas. Pakai baju tipis aja, kipas anginnya harus banyak, AC-nya harus banyak, Pak. Apalagi pakai kulit, bisa ngebul gitu, Pak. Itu pakaian kulit biasanya orang-orang yang di tempat dingin Korea. Ya kalau Pak Denny pakai pakaian kulit ke kantor ya diketawain sama orang. Kecuali di Korea, di Jepang, Pak ya. Termasuk memakai pakaian wol yang berasal dari bulu, ini diperbolehkan. Nah itu adalah tentang pakaian-pakaian yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah juga membolehkan kita untuk berpakaian merah? Karena di dalam hadis dari Bara' radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Rasulullah itu adalah orang yang memiliki postur yang sangat ideal, Pak. Tidak tinggi, tidak pendek, tidak gede, tidak kecil. Itu Nabi. Kalau kita kan kadang-kadang yang tinggi-tinggi tapi mentelur. Yang gede-gede tapi nggak seimbang. Tapi Rasulullah dengan postur yang marbu'an, yang proporsional, Pak. Nah suatu ketika kata Bara' mengatakan begini, walaqad ra'aituhu fi khullatin hamarra'a. Aku melihat beliau itu memakai pakaian warna merah. Boleh bapak-bapak pakai warna merah. Jadi ini bukan karena lambang kepartean, Pak ya. Tapi pakaian memang dari dulu warnanya seperti itu. Nah, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Tidak ada satupun yang lebih baik yang saya pandang melebihi dari bagusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi sudah pakai pakaian merah, itu cakepnya tidak ada yang melebihi. Makanya kepercayaan orang Jawa, Pak, kalau orang lahirnya kalung khusus tahu Pak ya? Nah, itu kalau mau keluar jindet, katanya kalau pakai pakaian itu cakep. Tapi nggak tahu juga ya, itu kan adat Jawa. Nah Rasulullah ketika pakai pakaian warna merah, kata Bara', saya tidak melihat orang yang secakep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita mau pakai pakaian, kadang-kadang dicocokkan Pak dengan kulit. Ya. Kalau kulitnya warna sawo coklat, kalau kayak saya kan, mungkin kalau pakai merah nggak bagus itu kan. Tapi Rasulullah dengan pakaian merah itulah begitu indahnya kelihatan yang dipandang oleh Bara'. Nah suatu ketika dijelaskan di dalam kisah, yaitu dari sahabat Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ra'aitun nabiyya bi Makkah. Suatu ketika saya melihat Nabi di kota Makkah itu, wa huwa bil abtahi fi qubbatin lahu khumra'a min adamin. Beliau itu berada di satu tenda yang tendanya adalah berwarna merah. Jadi ini di sana belum ada politik begitu, Pak. Kalau di sini warna merah sama warna kuning itu biasanya nanti senggol-senggolan, Pak. Lah di Mekah pada waktu itu Rasulullah memakai pakaian yang berwarna di dalam tenda yang berwarna merah. Nah, ketika itu fakharaja Bilalun bi wa wudu'ihi famin nadihin wa nailin. Lalu Bilal keluar dengan membawa air wudhu, dan di saat itu banyak orang yang membasahi tubuhnya dan ada sebagian orang yang mengambil air dengan sedikit. Lalu wa kharajan nabiyyu, tiba-tiba Rasulullah keluar. Nah di saat keluar beliau khuddatun khamra'u, di saat itu juga beliau dengan pakaian warna merah. Ka'anni anzuru ila bayadin saqaihi fatawaddu'a wa addana Bilal. Jadi kata Juhaifah, saya melihat Nabi bayadi saqaihi, itu ketika disingkap betisnya kelihatan sangat putih sekali, itu Nabi. Jadi ketika beliau berpakai dengan pakaian warna merah, di saat beliau mau wudu itu disingkap betisnya, Pak. Apa bayadi saqaihi, begitu indah, begitu putih betis Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam fatawaddoa, maka kemudian beliau berwudu. Nah ini boleh Pak, kita kalau mau pakaian warna merah nggak ada larangan Pak. Bahkan menurut orang-orang apa itu, kalau yang agama apa Pak, Konghucu ya, itu mereka biasanya merah itu memiliki lambang tersendiri, keistimewaan itu. Nah kemudian Rasulullah berwudu. Lah ini juga ada hubungannya dengan adzan ini Pak. Jadi kisah kenapa adzan itu di saat mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah, ya ini dijelaskan fa'adzana Bilal, maka kemudian di saat Rasulullah sudah berwudu, lalu kemudian Bilal adzan, faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yakulu yaminan wasimalan hayya 'ala shalah hayya 'alal falah. Di saat Bilal adzan, maka ini sunnah atau bagian-bagian yang sering bagi para muadzin itu sebaiknya pada saat kalimat hayya 'ala shalah itu menghadap ke kanan, ya. Ya menghadap ke kanan apanya? Palanya ya. Hayya 'ala shalah gitu ya. Kemudian hayya 'alal falah ke kiri. Jadi yang nengok kepalanya, jangan semua badan-badannya. Ini anak muda ada yang adzan di masjid, saking semangatnya yang muter bukan hanya kepalanya, ama badan-badannya. Itu seminggu mic-nya mati, putus kabelnya, ikut mukul-mukul. Ya, jadi itu ternyata sunnah ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, di mana pada saat Bilal mengumandangkan adzan, beliau dengan memalingkan kepalanya ke sebelah kanan di saat sampai kepada kalimat hayya 'alas shalah. Nah ini adalah yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Summa rukizat lahu anazat. Lalu setelah adzan selesai, karena ini di tenda sholatnya Pak, kemudian Nabi menancapkan atau ditancapkan tongkat, fataqaddama fasola yamurru baina yadayhil qalbu wal himar wala yumna. Di saat Nabi sholat menancapkan tongkat, tiba-tiba ada seekor anjing yang lewat di depannya dan keledai. Ini artinya begini Pak, ketika kita sholat maka harus ada batasan orang yang tidak boleh melewati depan kita. Itu namanya apa Pak? Sutroh. Di sini ada nggak sutrohnya? Banyak ya. Ini juga sutroh ini Pak. Nah, ada ya. Ini sutroh ya, termasuk sutroh. Kita nggak boleh ketika sholat kemudian ada orang lewat di depan kita. Makanya bagi bapak-bapak yang memiliki putra putri, ya, itu kalau sholat jangan sampai anaknya dilepas untuk lari di depan kita sedang sholat, gitu. Nah ini ada satu masjid itu kadang-kadang memang nggak dijaga ketertiban, sehingga ketertiban yang berkaitan dengan hal tersebut itu kurang diperhatikan Pak. Makanya anak-anak kecil itu benar-benar harus didampingin oleh orang tua, sehingga sholat ini tertib. Ketika mengajak anak kita itu juga mendidik mereka untuk sholat. Karena ada itu ketika saya di Pinang, ada yang nanya Pak, ini memang anak ke masjid, diajak orang tuanya memang dititipin sama emaknya, udah sono ikut bapak aja ke masjid gitu kan. Ya makanya bagus. Yang kedua adalah supaya anak kita didik mereka agar mengenal tentang masjid untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu dijaga ketertiban. Di saat sedang Rasulullah sholat, dia memasang sutra, walaupun ada seekor anjing apa tadi keledai lewat di depannya itu tidak masalah. Siapapun yang lewat ketika melewati batasan di mana ada tempat batasan kita melaksanakan sholat, itu tidak masalah. Yang tidak diperbolehkan melewati tempat di mana kita sujud. Ini adalah gimana adab-adab kita di dalam melaksanakan sholat.
Nah itu, jadi Rasulullah pertama adalah mensunahkan kita supaya dengan pakaian berwarna putih. Yang kedua, boleh nggak kita warna mana? Boleh, karena Nabi pernah menggunakan baju berwarna merah. Lalu di dalam hadis dari Abi Rimsah Rifa'at Taimiyah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saubani akhdharani, suatu ketika beliau pernah memakai dua baju yang berwarna hijau. Nah, hijau itu juga kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, warna hijau. Tapi kalau di Jawa itu wanita-wanita itu nggak boleh di pantai selatan pakai warna hijau. Nanti ditemui nama siapa, Pak? Nyi Roro Kidul. Pak Denny tahu aja Nyi Roro Kidul. itu kisahnya seperti itu, Pak. Nah ternyata Rasulullah itu, beliau itu pernah memakai baju yang berwarna hijau. Nah, jadi maka apa hal-hal tersebut itu ada di dalam keterangan-keterangan hadis tadi. Lalu dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yaumi fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda'u, dan di saat Fathul Makkah, artinya penundukan kota Makkah, dan Makkah itu sudah menjadi kota yang merdeka, kota yang bisa ditaklukkan. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memakai imamah. Imamah itu apa? Surban, ya. Surban sauda'u yang berwarna hitam, ya. Jadi warna hitam yang dipakai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang sudah di dalam hadis dijelaskan, Nabi pernah dengan warna merah, Nabi pernah warna hijau, Nabi pernah memakai warna hitam. Jadi jangan sampai jangan pakai baju warna itu nanti ketiban siang, enggak juga kan. Karena pakaian itu adalah penutup aurat. Wa an Abi Sa'id Amrin Khuraisin radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Amr bin Khurais radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana sesungguhnya saya melihat Nabi, beliau imamatun saudaun, memakai imamah berwarna hitam, qad arkha tarafaiha baina katifaihi. Bagaimana cara Rasulullah memakai surban? Imamah qad arkha dilepas, tarafaiha kemudian di ujung, baina katifaihi itu berada di antara dua bahu. Nah, ini ujung ini Rasul kalau beliau pakai surban begini, ujung dengan ujung, Pak. Jadi dipertemukan ujung dengan ujung. Pada waktu itu beliau dengan berwarna hitam. Ini diletakkan di antara kedua bahu. Jadi ujung dengan ujung. Makanya kalau orang pakai imamah itu, Pak, itu dapat pahala sunnah, ya. Makanya kalau kita ibadah ke masjid pakai surban bukan gaya-gayaan, itu sunnah. Maka kalau bisa semuanya besok pakai surban, Pak, ya. Pakai surban semua. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arkha tarafaiha baina katifaihi. Jadi di ujung sorban itu dilepas di antara dua bahu. Gini, itu, Pak, ya. Ya, kadang-kadang sorban kita tidak pakai, tidak kita selempangkan, tapi pada saat dibawa untuk sajadah, ada yang seperti itu. Nah, ini yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi warna hitam itu bukan lambang kematian, Pak. Iya. Jadi mau ke kuburan boleh nggak pakai warna hijau? Boleh. Karena ke makam itu kan bukan ditentukan oleh warna, Pak. Apa? Doa kita. Jadi kalau ada saudara-saudara kita, doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan nanti saya jam 12 itu ngisi pelatihan jenazah, Pak, di Binong. Di Binong, Pak, ya. Jadi motong apa itu? Ya, motong kain kafan, ya.
Ini muter aja nih Pak Kaswadi nih. Biar nanti kalau nunggu ambil kan lama, ya bisa bungkus sendiri. Syukur-syukur yang meninggal bisa bungkus sendiri. Ada nggak orang meninggal bungkus sendiri? Pada kabur itu nanti ya. Nah, kemudian di dalam hadis Aisyah dikatakan ini kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bidin sahuliyatin min kursufin. Jadi kufina Rasulullah, bahwa Rasulullah ketika beliau wafat dikafani fi salasati aswabin bidin sahuliyatin min kursufin. Ternyata ketika beliau wafat itu bapak-bapak dikafani dengan kain kafan 3 helai lembar yang berwarna putih, ya, sahuliyatin min kursufin, yaitu adalah bahan yang sangat lembut yang berasal dari kapas, laisa fiha qamisun wala imamatun, dan di saat beliau dikafani itu tidak memakai tidak pakai baju gamis dan tidak ada imamah. Jadi memang sunnah untuk mengkafani jenazah Pak, itu adalah 3 lembar kain kafan tanpa ada baju gamis, tanpa ada imamah. Tapi di dalam keterangan kitab Fathul Qarib, apabila seorang laki-laki dikafani dengan 3 lembar kain kafan, maka yang 2 ini, 1 adalah untuk baju kurung dan 1 adalah untuk imamah. Itu keterangan dalam kitab Fathul Qarib. Nah, bagi wanita itu adalah disunahkan dengan 5 lembar. Yang 1 adalah untuk kerudung, yang 1 adalah untuk baju kurung. Makanya 3 lembar yang dimaksud adalah kain kafan itu 1 lembarnya harus mampu menutupi tubuh. Tapi kalau kain kafan kita kan enggak Pak. Jadi hitungan 1 kain kafan itu harus menutupi tubuh. Wong kita kain kafannya cuma 90 cm. Makanya kenapa kita nyusunnya miring kan? Itu kalau dihitung 2 lembar juga nggak ada itu Pak. Iya kan? Miring sini baru tengah. Makanya sesedikit-sedikitnya adalah kain kafan 1 lembar. Disunahkan 2 lembar atau 3 lembar. Kita kayaknya cuma 1,5 itu Pak. Makanya kalau bisa ini usul ada pabrik yang bikin kain kafan, ya, yang ukurannya itu untuk ukuran bungkus mayat. Karena kain yang kita gunakan rata-rata untuk bikin baju dan bikin celana Pak. Makanya ukurannya cuman 120 atau 120 ya Pak. Itu kan nggak cukup Pak. Lingkar perut kita aja berapa gitu kan. Nah, ini adalah salah satu di mana Rasulullah dikafani dengan kain kafan yang berwarna putih sebanyak 3 helai kain kafan. Ini Pak ya. Jadi termasuk hal-hal yang di dalam penjelasan ini untuk bagaimana kita berpakaian, yang paling penting adalah menutup terhadap aurat kita. Lalu di dalam hadis dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbu siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu, termasuk kesukaan Rasulullah itu kalau pakai pakaian ya yang pakaian kemeja panjang, yang panjang seperti ini. Nah, itu adalah salah satu juga kesunahan kita. Karena memang kalau orang pakaian panjang itu ada pertanyaan. Ya sebaiknya kalau kita ke tempat-tempat yang sifatnya resmi, ya itu dengan pakaian yang panjang. Lah bagaimana? Apakah sunnah juga ketika kita tidur dengan pakaian panjang? Yang ribet juga kalau pakaian panjang. Makanya pakaian-pakaian ini bagaimana kita berada. Lah itu bapak-bapak. Jadi di dalam Islam yang berkaitan dengan pakaian adalah 1, supaya bisa menutupi aurat. Apapun warnanya, salah satu yang paling utama, warna yang paling nomor 1, warna yang paling istimewa itu adalah warna putih. Karena putih adalah warna yang suci dan warna yang bagus. Adapun dengan warna-warna yang lain kita tidak dilarang, ya. Tetapi sebaiknya memang kalau yang namanya sholat, kalau kita mau berpakaian yang warna hitam ya yang polos, ya. Ini kadang-kadang anak zaman sekarang itu pada saat mau sholat dia pakai kaos yang kaos model sekarang.
Di belakang ditulis gua masih jomblo. Nah, jadi modelnya macam-macam. Lah kalau sholat juga pakaian harus menutup aurat. Di saat pakai kaos lagi kondisi sujud, itunya kelihatan belakangnya, auratnya kelihatan. Makanya ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Jadi saya kira itu Pak ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Termasuk pakaian wanita itu adalah pakaian yang benar-benar menutupi aurat di dalam tubuhnya. Karena memang perbedaan antara laki-laki dan wanita itu adalah ya jelas sangat berbeda. Jangan sampai laki-laki memakai pakaian perempuan menyerupai pun nggak boleh. Ini karena nggak ada baju, daster istrinya dipakai di rumah. Daripada gua nggak pakai baju, ya jangan Pak ya. Dan begitu juga sebaliknya. Karena masing-masing sudah dikodratkan ya. Jangan sampai laki-laki pakai pakaian perempuan, perempuan dengan pakai laki-laki. Lah ini ada ketika ditegur marah lagi. Nah itu ribet urusannya ya. Saya kira itu Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Baik, sebelum ditutup mungkin barangkali Pak ada yang mau disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan. Oh boleh, boleh kain kafan untuk ikhram. Dan termasuk orang yang meninggal dunia Pak. Itu kenapa di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan supaya dengan surban ya, karena memang di saat hidupnya itu suka pakai surban, sehingga ketika menghadap kepada Allah pun pakai surban. Cuman kalau pada saat hidup nggak pernah sholat, nggak pernah pakai surban, ya jangan pakai surban, nanti pangling malaikatnya. Ya, iya. Jadi boleh Pak, pakaian ihram kita untuk bungkus boleh. Tapi kalau yang suka mabuk, boleh nggak botolnya dibawa ke kuburan? Jangan, nanti buat ngeprok di sana kan. Ya Pak ya, buat ngelawan ya Pak ya. Boleh Pak ya, kita punya surban boleh. Dan bahkan boleh kain kafan untuk dibungkus dengan kain ihram. Cukup ya Pak ya. Pak Denny, monggo. Ada dua ini yang mau didiskusikan. Yang pertama, satu tadi dari penjelasan Pak Kiai, ya, pakaian yang tidak menyerupai. Sekarang kan ada pakaian jenisnya sutra, ya sutra kadang-kadang jadi batik. Nah, yang dilarang itu untuk laki-laki, apakah memang sutra yang murni atau memang sutra yang bisa misalnya kayak sekarang tuh sutra digabung dengan pekalongan gitu ya. Nah, yang itu haram atau tidak boleh dipakai oleh laki-laki? Ya. Nah, sekarang pakaian sekarang kan yang batik-batik itu banyak gitu. Ya, itu yang pertama. Dan dasarnya pengharamannya apa sih kalau misalnya kalau itu dipakai laki-laki memakai pakaian sutra? Ya. Yang kedua ini terkait pakaian dan berjamaah di masjid. Ini terkait dengan anak-anak. Mungkin mengulangi nih Pak Kiai. Apakah anak-anak yang katakanlah sholat berjamaah berdiri di depan di antara orang-orang dewasa itu bisa membatalkan pahala sholat berjamaah kita, sehingga memang harus harus ditaruh di samping atau dibelakangkan. Kadang-kadang orang tuanya nggak terima kan Pak. Iya benar. Kira-kira hukumnya gimana Pak? Ya kan nanti bisa diatur sholat berjamaah lebih baik. Baik, berpakaian dengan masalah pakaian sutra ini memang merupakan larangan keras bahwa seorang muslim tidak boleh berpakaian dengan pakaian sutra. Sutra yang murni Pak ya, sutra yang murni ila harir. Karena pakaian sutra ini adalah pakaian yang nanti digunakan untuk di dalam surga. Itu dalam hadisnya seperti itu. Sehingga pakaian-pakaian sutra ini kan pakaian yang lembut, pakaian yang memang sangat mahal. Dan ada pengecualian, boleh orang pakai sutra. Satu, memang ketika dia memiliki penyakit gatal. Ya, penyakit gatal itu boleh, karena kan lembut itu Pak. Sebab kalau orang pakai pakaian yang kasar itu gatalnya tambah gatal Pak. Itu salah satunya. Sehingga sutra yang dimaksud di sini adalah sutra murni ya, benar-benar murni kain sutra. Itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk laki-laki itu sebenarnya kan nggak boleh pakai emas, salah satunya kan demikian. Minum dari bejana emas juga kan nggak boleh. Ternyata pakaian-pakaian
bahan-bahan itu memang nanti diperuntukkan untuk orang-orang yang dipersiapkan di dalam surga, karena pakaian sutra itu adalah pakaian surga. Kemudian yang kedua tentang anak kecil, apakah dicampur Pak? Kalau dicampur gitu? Kalau campur itu kan nggak murni itu Pak. Yang murni ya, yang benar-benar murni itu nggak boleh. Berarti boleh dong? Ya boleh lah. Ketika nggak murni itu kan, karena memang di sini penjelasannya adalah murni ya, sutra yang murni. Bukan karena najisnya itu. Bukan karena najisnya. Oh, enggak najis. Sutra mah enggak najis ya. Karena itu pakaian indah ya. Sutra itu enggak najis. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan anak kecil. Kalau anak kecil softnya itu soft salat gini Pak. Soft yang paling utama di depan ini orang-orang yang tua, orang-orang yang berilmu gitu kan. Ya. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tua. Terlebih yang di belakang imam itu orang yang memahami tentang ilmu sholat. Masalahnya apa? Ketika nanti imam berhalangan, tiba-tiba kentut dud gitu kan, apa diem aja lah, nggak tahu ini, ya berarti nanggung dosa kan. Maka orang yang di belakang harus menggantikan kedudukan imam. Jadi sop paling bagus, paling depan adalah sop orang-orang yang tua dan orang-orang yang berilmu. Kemudian di belakangnya setelah itu. Dan sop sebaik-baiknya perempuan adalah paling belakang. Maka sop anak kecil di belakang. Apakah membatalkan sholat? Tidak. Yang membatalkan sholat itu kan ya dia bicara dengan sengaja, kemudian dia berhadas, itu membatalkan. Ya, pahala berjamaah tidak membatalkan ya. Makanya anak-anak kecil itu yang menjadi satu masalah, dia sudah dihitan atau belum ya. Kalau sudah dihitan insya Allah dijamin kebersihannya. Sudah dihitan pun kadang-kadang ketika dia habis buang air kecil kagak istinja. Jangankan yang anak kecil, yang orang tua aja kadang-kadang nggak paham istinja kan Pak ya. Karena orang ketika buang air kecil nggak istinja, atau istinja ada yang nempel, itu pun menjadi najis ya. Makanya sebaiknya anak kecil itu sopnya di belakang, karena memang paling utama adalah, kecuali anak yang sudah balik ya kan, mereka sudah berhitan, ya tetap sebaik-baiknya sop di depan adalah orang dewasa gitu Pak ya. Nah ini supaya tertib, karena di beberapa masjid Pak itu sop paling pertama orang tua, di tengah-tengah anak kecil, belakang orang tua. Tapi anak itu udah sholat rame, pas lagi nggak ada yang ngawasin, gitu. Jadi sebelum assalamualaikum udah kabur duluan. Itu kan yang dijaga seperti itu Pak Denny ya. Makanya, tapi di sini tertib kayaknya Pak ya. Nah itu perlu ditertibkan Pak. Nah ini perlu sebenarnya ada satu sop tersendiri, enggak apa-apa, yang nanti jaga dulu itu anak-anak sambil mendidik, enggak ada apa-apa. Ditaruh di sop paling belakang supaya mereka tetap mengikuti sholat. Karena kalau kemudian dibiarkan terus-menerus itu akan menjadi budaya nanti Pak. Ya, zaman kita kecil ya sholat tapi nggak terlalu lah. Nah ini kadang-kadang di saat sholat malah dijadikan media untuk main sama teman, bercanda di saat-saatnya. Sekali itu Pak Denny ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi problem Pak di masjid-masjid begitu Pak. Problem anak kecil seperti itu. Ada lagi Pak? Oh silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya laki-laki sama laki-laki kan, misalnya kalau main bola nih Ustaz, main bola itu kan ada pakai celana pendek nih. Oh. Maksudnya antar laki-laki itu kalau misalnya memperlihatkan aurat itu apakah tidak disarankan atau sepertinya atau boleh? Ya sama, aurat laki-laki itu ya ketika betisnya kelihatan ya itu berarti aurat. Termasuk sesama laki-laki pun nggak boleh. Contoh begini, ketika kita memandikan jenazah Pak,
itu laki-laki minimal auratnya harus tertutup kan, antara pusar sampai dengan lutut. Nah begitu juga dalam hal apalagi berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan ya. Karena laki-laki dengan laki-laki ada nggak yang punya nafsu? Ada Pak ya. Laki-laki ya di Thailand juga banyak perempuan jadi-jadian banyak di sana Pak. Jangan salah sekarang Pak, itu orang-orang yang sudah memiliki karakter, sudah berubah, laki-laki demen dengan laki-laki itu sekarang udah banyak, kasusnya sudah banyak. Bahkan di Indonesia itu kan kita dilegalkan Pak, supaya boleh cinta laki-laki dengan laki-laki. Lah ini kalau di negara-negara lain itu sudah dilegalkan. Di sini alhamdulillah masih ditentang, masih banyak orang yang cinta, jangan sampai menjadi korbannya seperti umat Nabi Lut, gitu Mas ya. Jadi tetap ini adalah aurat. Ya. Lah, jadi memang kita selama ini juga disaksikan dengan hal-hal yang demikian tadi. Pokoknya kalau kita laki-laki ya pakai celananya harus menutupi lutut. Karena ini adalah aurat. Itu Pak ya. Tapi memang untuk melaksanakan hal yang demikian ini belum 100%. Ini problem Pak ya. Sesuatu yang sangat mendesak rasanya. Desainernya Muslim ya, pakaian bola jahit di atas bola. Iya. Atau pakai kaos kaki ya. Iya. Ya memang bola itu kan permainan yang digandrungin oleh masyarakat dunia kan. Tapi kalau kita melihat dari sudut cara berpakaian secara Islam ya apapun kan nggak bisa ditolerir. Nggak apa-apa itu main bola Anda juga kan. Kalau kita bicara aurat ya aurat aja kan begitu. Jangankan orang masih hidup, orang sudah meninggal dunia pun auratnya tidak boleh dibuka. Mentang-mentang sudah meninggal gampang lah nggak boleh. Tetap harus dijaga kehormatan. Aurat kan berkaitan dengan kehormatan. Itu Pak ya. Jadi solusinya kan dia harus buat menutupi sampai lututnya kan. Iya, sebaiknya seperti itu. Ada pakaian dalamnya atau pakaian apa namanya? Iya, penutup kulit. Sebaiknya begitu Mbak ya. Ya kayak di Arab sendiri kan, ya kita nggak bicara Arab. Termasuk di Dubai itu cari orang ngaji begini susah Pak. Di sono dibayar aja susah. Makanya beruntung di Indonesia itu orang cinta taklim, cinta masjid Pak. Ya beliau Pak Kaswati jam 1 hubungin saya. Untung aja belum tidur ya. Insya Allah pas lagi nggak ada jadwal hari ini Pak Kaswati. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Pak Denny, dengan teman-teman di sini. Iya dakwah jalan. Ada lagi Pak? Cukup. Mungkin tadi yang ditanyakan Ustaz Dhani terkait dengan yang anak-anak itu yang sering dipahami oleh kita adalah bahwa anak-anak ketika di barisan yang terdepan, ya apalagi yang belum balik ada sebagai pemutus jamaah, jadi bukan masalah yang tadi yang demikian. Jadi seakan-akan sholat jamaah kita terputus dengan adanya anak-anak tadi yang sering kita pahami begitu. Makanya memang perlu yang tadi kategori bahwa sudah balik dan mengerti tentang bagaimana hadis dan Iya betul. Ya, karena memang sempurnanya sop itu kan rapat ya, sufu vakum gitu ya, rapatkan antara sop yang satu dengan yang lainnya. Makanya sampai-sampai kalau sop belum rapat, ya maka rapetin dulu kan gitu kan. Ya memang seperti tadi Pak, anak kecil ini supaya supaya dipisahkan. Jadi perlu juga Pak Kaswati nanti dikumpulkan yang punya anak-anak, diajak diskusi gitu kan, artinya untuk memahamkan kepada teman-teman kita supaya kesempurnaan sholat kita bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Sebab biasanya kalau anak belum balik, dia sholatnya juga belum sempurna kan, nggak sempurna juga sholatnya kan. Kadang-kadang habis itu lepas lari kemana-mana. Nah itu yang kita jaga begitu. Iya, belum lagi softnya dan sebagainya. Perlu memang tertib. Ini bukan berarti karena melarang anak untuk sholat, bukan, tapi mengatur supaya di dalam pelaksanaan ibadah ini sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Nah kalau orang zaman sekarang kan pendekatannya persuasif Pak. Kalau zaman dulu kan orang tua itu kalau sudah melihat yang demikian, makanya zaman dulu anak kecil takut pada sholat di masjid karena galak orang tuanya. Kalau sekarang kan enggak. Jadi perlu perlu untuk diedukasi Pak.
supaya mereka benar-benar ketika membawa anak ya tujuannya untuk pendidikan, bukan hanya sekedar yuk kita ke masjid saja. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan itu harus kita rapikan. Makanya yang bawa anak kecil sebaiknya sholatnya di belakang. Mendampingin siapa? Anaknya. Yang lebih sepuh supaya maju ke depan, gitu loh. Nah ini problem ya kan. Kalau ini tidak ditata juga akan menjadi persoalan ke depan. Cukup. Baik, kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajmain. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah